kita harus punya kemampuan akademis. Karena kenapa? Karena nanti akan ada seleksi untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Oke. Intinya tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Nama saya Hamdan. Saya Majid. Saya Alim. Saya Maba. Saya Maba. Saya Enggak. Kita mau kasih tips cara mudah kuliah di Mesir. Oke, sebelum video ini kita udah buat Q&A tentang apa-apa aja yang dibutuhkan untuk kuliah di Mesir via Instagram. Yang belum follow Instagram kita, yuk boleh follow dulu di Tim Safitgram. Nah, habis ini kita mau ambil 12 pertanyaan yang sekiranya butuh untuk kita beberkan informasinya. Jadi, jangan skip video ini ya. Good luck and have a nice watching. Betul gelap banget ya? Nyalain lampu dulu. Oke, selamat datang Kak Majid. Pertanyaan yang pertama dari @areta Verenisa. Apa aja yang perlu dipersiapkan kalau mau masuk Al-Azhar? Oke, pertama persiapan yang harus dipersiapkan adalah pertama harus niat. Niat pertama harus bagus, niat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita udah jauh-jauh ke Al-Azhar untuk jalan-jalan. Kemudian ridho orang tua. Nah, kalau kita udah dapat ridho, oke lah. Kemudian apalagi yang harus kita lanjutkan selain dua ini, kita harus punya kemampuan akademis. Karena kenapa? Karena nanti akan ada seleksi untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Antara lain akademis yang harus kita kuasai adalah antara lain berbahasa Arab. Bahasa Arab itu apa? Nahwu, sorof, balaghah. Kemudian ada lain juga hafalan Al-Quran. Karena nanti akan ada ujian nih. Hafalan Al-Quran itu 2 juz. Nah, yang wajib itu juz 1. Boleh ditambah juz 1 dan juz 2. Kalau enggak juz 1 sama juz 3. Kemudian nanti juga ada percakapan bahasa Arab nih. Selain kita udah bisa itu, kita harus juga bisa punya kecakapan berbahasa Arab. Karena nanti ada itu yang namanya muhadasah atau bincang-bincang santai dengan pengujinya. Gambarannya seperti itulah ujiannya itu untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Oke. Pertanyaannya ada dari @zabasuyas. Daftarnya lewat mana nih? Yang bisa lolos harus orang-orang berprestasi ya, Min? Oh, yang pertama daftarnya lewat mana? Jadi ada jalur lewat Kemenak, Kementerian Agama, itu ada yang non beasiswa dan yang beasiswa. Dan yang kedua ini jalurnya OIAA atau Pusiba, Pusat Studi Agama Islam dan Bahasa Arab. Kalau yang Pusiba ini belajar markas lugohnya atau sebelum kuliahnya itu kan ada belajar. Jadi sistemnya dia di Indonesia, jadi datang ke Mesir langsung tinggal kuliah. Tapi kalau Kementerian Agama ikut markas lugohnya itu di Mesir dan tahun depannya baru mengikuti kuliah. Apakah harus orang-orang yang berprestasi yang lolos? Oh, tidak. Apa yang membuat bisa lulus? Karena tekad dan doa. Sedikit cerita, saya mengikuti ujian ke Mesir 2 kali dan dua-duanya ini lolos. Yang pertama saya lolos, tapi ada sedikit halangan, ada sedikit kecelakaan. Dan akhirnya tahun depannya saya ujian yang kedua kali dan alhamdulillah keterima lagi. Jadi itu bukan menandakan saya pintar, tapi saya mempunyai motivasi yang membuat bisa berhasil, dan yang terpenting adalah doa dari orang tua. Pertanyaannya Sukma Yuliana 20. Kak, emang bener kalau akhwat mau kuliah di Mesir harus ada mahram di sana? Kalau di Mesir itu nggak ada, tapi kalau di Arab Saudi itu ada. Kenapa? Karena Mesir negaranya negara yang toleransi. Selanjutnya pertanyaan dari @ayudewi.dewi.587268.
Kak, kalau nyari info tentang kuliah di Mesir itu gimana? Oke, sekarang kan kuliah di Mesir itu hal yang sangat makruf gitu di Indonesia. Jadi informasi kuliah di sini bisa dicari pertama di website. Pengen tahu di website resmi Kemenak itu di Diktis Kemenak. Kalau enggak, kita bisa cari lebih mudahnya untuk ujian kapan ininya. Ada blogger-blogger yang menyediakan jasa bimbel masuk kuliah Al-Azhar. Ya mungkin itu. Oke, ada dari @via_majidan. Di sana tadinya program apa aja? Kayak jurusan gitu, Kak? Di sini program studinya itu ada banyak. Jadi nggak cuma agama doang, tapi umumnya ada juga. Kalau agama, contohnya kayak usuluddin, syariat Islamiyah, syariah wal qanun. Sedangkan yang umum itu ada kedokteran, ada ekonomi, ada ilmu telekomunikasi, ada juga arsitek. Di sini namanya muhandisin dan banyak lagi. Oke, selanjutnya ada dari @andika6251. Berapa lama kuliah di Mesir? Untuk kuliah di Mesir rata-rata itu 5 tahun. Setahun itu kursus bahasa atau markas lugo, dan 4 tahun ini kuliahnya. Jadi 4 tahun tanpa skripsi kalau di Mesir. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @via_kasten. Oke. Kalau mau lewat jalur beasiswa, gimana, Kak? Oke, untuk Universitas Al-Azhar itu membuka jalur beasiswa. Alhamdulillah untuk Indonesia sendiri kita dapat kuota 160 orang. 160 orang itu dibagi 4 jalur. Pertama, jalur Kementerian Agama atau Kemenak itu membuka jalur beasiswa 20 orang. Kemudian dari PBNU atau sering disebut itu singkatannya santri berprestasi itu ada 30 orang. Kemudian Kedutaan Mesir membuka beasiswa itu untuk 30 orang. Kemudian yang keempat ini apa? Ada Gontor. Gontor ini dapat jumlah 80 orang untuk jalur beasiswa. Jadi keseluruhan yakni 160 orang untuk beasiswa ke Universitas Al-Azhar. Oke, ada dari @vida241200. Materi tes apa aja, Kak? Jadi saya kan pernah 2 kali ujian. Itu ujian yang sistem lama itu mencakup pelajaran-pelajaran tentang agama seperti tarikh Islam, fikih, hadis, tafsir. Tapi setelah ujian yang baru hanya difokuskan ke bahasa Arab. Jadi TOEFL. Kalau TOEFL kan bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Arab TOEFL. Cuman nahwu, sorob, pendengaran atau simaah, dan insya, bikin cerita pakai bahasa Arab itu. Jadi untuk metode yang baru itu difokuskan ke bahasa Arab. Ada ujian lisan. Syarat masuk ujian lisan, lulus ujian tulis. Di dalam ujian tulis itu muhadasah pakai bahasa Arab. Membaca cerita bahasa Arab tapi nggak ada harokatnya. Terus hafalan 2 juz tadi, dan sharing-sharing sama pengujinya, ngobrol-ngobrol biasa pakai bahasa Arab. Itu sudah insya Allah cukup. Selanjutnya ada dari @adela_nmr. Kalau kuliah selain Ulumuddin di sana gimana, Kak? Tesnya sama kah? Kalau tes selain kuliah atau prodi selain agama atau Ulumuddin ada 2. Pertama, orang itu harus dapat beasiswa dari Kemenak. Ketika ujian Kemenak yang di Indonesia dan orang tersebut mendapatkan beasiswa, ketika dia datang ke Mesir, dia bisa memilih jurusan umum selain agama. Sedangkan kalau dia kesini non beasiswa atau tidak mendapatkan beasiswa, maka dia hanya bisa mengambil jurusan kuliah agama. Lalu ada cara yang kedua, dia tidak lulus beasiswa, bisa pindah ke jurusan umum, tapi kuliahnya bayar, tidak gratis seperti kuliah agama. Oke, selanjutnya, Kak, ada dari @azila_fatia. Sistem kuliah di sana gimana? Ada bedanya nggak jurusan buat akhwat sama ikhwan? Jurusan yang rekom dong. Sistem kuliah di sini ini sama seperti Indonesia, cuman kadang ada absen, kadang ada enggak. Karena kenapa? Di Al-Azhar ini terbagi menjadi 2 bagi penuntut ilmu. Ada di perkuliahan, ada juga di Masjid Al-Azhar.
Kenapa di Masjid Al-Azhar? Karena di sana terdapat masyayikh yang mengadakan pelajaran yang diajarkan oleh masyayikh tersebut. Sedangkan yang formal itu yang ada di kuliah. Hampir-hampir mirip sama seperti di Indonesia. Bedanya akhwat sama ikhwan cuman dipisah aja. Jadi kampusnya dibedakan atau dipisah jauh. Jadi tidak bersatu antara ikhwan dan akhwat. Rekomendasi jurusan kalau agama jurusan dirosat. Kenapa dirosat? Karena di dirosat mempelajari hampir semua mata pelajaran yang ada di jurusan agama atau enggak ulumuddin. Kalau dari umum sih tergantung minat ya. Jadi saya nggak bisa menentukan. Sebenarnya kalau kamu pengen ngambil jurusan apapun itu nggak masalah. Yang terpenting kembali ke kamu sendiri. Setiap jurusan itu pasti ada kelebihannya. Asal ketika kamu masuk jurusan tersebut, kamu harus tekun dan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya ada dari @za_share. Kak, tips belajar bahasa Arabnya dong. Oke, untuk tips belajar bahasa Arab itu sebenarnya simpel. Tapi simpel. Ada dasar yang pertama. Kalau berbahasa Arab kita mulai dari hafalan mufrodat. Mufrodat itu apa? Kata-kata, kalimat. Bahasa Arabnya ini apa. Nah, untuk memulai itu kita bisa mulai dari semua yang ada di sekeliling kita. Contohnya buku, kipas angin, meja. Kemudian kalau kita udah tahu bahasa Arabnya itu, kita usahakan bisa naruh itu dalam suatu kalimat. Contohnya, saya melihat meja ada di samping guru. Nah, kemudian selain itu kita harus ulang-ulang gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari @aziza int. Kak, rincian biaya hidup di Mesir dong. Untuk rincian biaya hidup di Mesir, hidup di sini tuh murah. Kalau kita sudah jadi mahasiswa yang beasiswa atau non beasiswa itu nggak bayar universitas sama sekali, nggak bayar kuliah. Tapi untuk tahun pertama bagi yang markas lughah atau kursus bahasa kurang lebih 700 sampai 800 biaya. Untuk SPP naik per tingkatnya itu sekitar segitu. Tapi kalau kita udah kuliah itu udah nggak bayar kuliah, jadi tanggungannya cuma biaya hidup. Untuk biaya hidup, makan dan lain-lain, bayar kos-kosan itu mungkin 1.500.000 sampai 2 juta udah sangat cukup sekali. Oke, terima kasih buat Kak Hamdan, Kak Majid, dan Kak Halim yang udah jawab pertanyaannya. Dan terima kasih juga sudah tonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Juga nyalakan notifikasi untukmu dengan cara tekan tombol lonceng di sebelah bawah. Thank you and see you next time. Wajib!